Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel Khairul Tutorial. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara pemasangan KWH meter prabayar atau token ya. Ya, kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja saksikan tutorialnya. Yuk, ini dia tutorialnya. Langkah pertama, kita tempel dulu okameternya. Kita tempel okameternya dan dia punya lubang baut 3, 1, 2, 3. Nah, ini kalian baut 3. Setelah itu kita kaitkan KWH meternya. Kita kaitkan KWH meternya karena di KWH meter ini ada lubang pengkaitnya di okameternya. Kita kaitkan di sini. Setelah itu kita pasang bautnya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan di sini untuk baut meternya. Ini, dan yang kedua ini. Dan selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, saya terangkan dulu untuk bagian-bagiannya, yang mana fasenya dan yang namanya netranya. Untuk lubang fasenya itu ada di sebelah kiri, yang fase 1 yang ini. Fase 1 ini kabel dari KWH meter menuju ke kabel PLN. Dan yang kedua, fase 2 itu dari kabel menuju ke MCB. Ke MCB ini pembatas ya, ini pembatas. Kalau seumpama meter kalian itu dayanya 450, MCB-nya itu C2 ya. C2 MCB-nya ini adalah sebagai pembatas. Kalau dia daya 900, C4 4 ampere ya. Dan lubang yang selanjutnya, yang ketiga, ini adalah ground. Ground untuk apa namanya, kalau ada terjadi konslet listrik atau istilahnya pembuangan. Ini pembuangan akan ground ini dikaitkan di nomor 3, lalu dimasukkan ke dalam tanah langsung sedalam 8 meter ya. Ini adalah groundnya. Lalu netralnya, dari netral ini dari kabel meter ke kabel PLN, dan yang selanjutnya adalah netral 2. Netral 2 ini dari meter ke instalasi langsung keluar, nanti dia seperti ini. Begini ya. Keluar dia seperti ini. Ini langsung ke instalasinya nanti. Dan langkah selanjutnya kita pasang adalah, kalau meter baru ini belum connect ke kabel PLN ke tiang listrik, mana-mana kita terlebih dahulukan ini bisa, asalkan
cara pemasangannya itu benar sesuai dengan anjuran dari PLN itu. Kalau kita tidak mengikuti anjuran dari PLN, bisa-bisa saja, tapi kita tetap kontrol melalui test pen. Ini ya, kita tetap melalui kontrol test pen. Kalau seumpama meternya ini meter sudah sudah connect ke kabel PLN-nya, dan sebelumnya saya sudah buatkan tutorialnya bagaimana cara penggantian KWH meter. Itu kalau pergantian meter itu dia sudah connect listrik dengan PLN-nya. Nah, kalau yang pasang baru ini belum di connect ke ke kabel PLN-nya. Dan langkah yang selanjutnya, kita pasang dulu pasenya. Dari mana kita tahu kabel ini fase dan netralnya dari PLN sedangkan warnanya dia sama? Cara kita mengetahui fase dan netralnya itu kabel twist dari PLN itu adalah kita raba. Kita raba dari kabelnya ini, kita raba. Kalau ada garis yang seperti ini, kelihatan ya? Ini ada garis seperti ini adalah fase dari kabel PLN-nya. Ini fase dari kabel PLN-nya, ini ada punya garis dia punya garis satu. Kalau netralnya itu enggak punya garis, nih dia botak ya, dia enggak punya garis, Kalau seumpama kita pasangnya terbalik seperti ini, nggak apa-apa, asalkan waktu kita pasang koneknya di atas itu kita harus cek dengan cara test pen, lalu kita buat fasenya yang ini. Tapi kalau anjuran dari PLN itu kita harus pasang yang bergaris ini, supaya kalau seumpama kita tidak punya test pen, kita tinggal langsung colok ke KWH meter dan kita sambung ke kabel dari milik PLN yang ada di tiang listrik itu. Inilah mudahnya ya, kita dianjurkan memasang dengan sesuai aturan. Dan selanjutnya kita kupas dulu. Kita kupas dua-duanya. Saya anjurkan buat sahabat dimanapun kalian berada, kalau kalian ingin mencoba tutorial ini, kalian gunakan semua peralatan safety ya. Kalau seumpamanya nantinya, kalau kemungkinan kalian tidak pasang baru dari KWH meternya, kemungkinan kalian itu pasang pergantian atau geser meternya, kalian gunakan plat safety ya. Agar kalian tidak terkena oleh sengatan strom, karena sengatan strom ini sangat berbahaya sekali. Ini adalah pekerjaannya mudah tapi beresiko sangat fatal sekali ya. Kalau kita sudah kupas seperti ini, lalu kita kendorkan baut fase satunya dulu.
Setelah dia kendor, kita masukkan kabel pasenya ke lubang nomor 1 seperti ini. Usahakan sedalam mungkin sampai habis. Lalu kita kencangkan bautnya. Seperti ini sudah kita pasang, dan selanjutnya kita pasang MCB-nya. Ini sebagai pembatas kWh meternya. Apabila dia daya 450 dan 900, kita pasang dulu. Ini adalah masuk dari MCB-nya, ini ada keluar dari MCB-nya menuju instalasi. Kita kendorkan dulu. Ini ya sahabat. Setelah kita masukin, lalu kita kencangkan lagi. Usahakan untuk mengencangkan bautnya itu dua-duanya harus kencang agar tidak mudah bergerak. Kalau dia bergerak nanti akan bertulisan periksa di layar kWh meternya. Seperti ini. Dan selanjutnya kita pasang netral dari kabel PLN-nya. Kita di sini tidak menggunakan ground karena aturan di sini sudah tidak menggunakan ground lagi pada meter prabayar yang satu pas ya. Kita pasang dia ke nomor 4. Nomor 4 yang ini ya. Kita kencangkan lagi bautnya sekencang mungkin. Sudah. Setelah itu baru kita rapikan semuanya.
Ini jangan lupa dipasang ya, ini sebagai tidus atau pengaman di awal kabel dari meter ke PLN-nya ya, dari kabel meter ke menuju ke PLN-nya. Dan ini kita rapikan. Ini kita kaitkan, ini dia punya pengkait di sini, ini kita kaitkan di sini supaya dia tidak bergerak nanti saat kita pasang cover meternya. Udah seperti ini. Dan selanjutnya kita sediakan kabel onder ya. Kalau kabel ondernya itu standarnya harus ukuran 3 kali 2,5 bisa, 2 kali 2,5 bisa, 3 kali 3,5 bisa. Tapi di sini saya gunakan 2 kali 1,5. Ini hanya sebagai contoh atau tutorial buat sahabat-sahabat yang ingin bisa memasang KWH meter prabayarnya. Ini adalah cara simpel pemasangan dan benar. Kita kupas dulu. Seperti ini. Nah, kalau onder yang seperti ini, misalnya dia punya 2 warna, lalu kita pilih warna apa untuk masuk ke MCB fasenya atau ke netralnya. Mana yang kita harus gunakan? Kalau standar dari PLN-nya, standar kelistrikannya itu kalau fasenya itu harus berwarna biru ya. Harus berwarna biru dan warna merah ini adalah netralnya. Akan tetapi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau warna itu bisa saja kita abaikan, akan tetapi kita hanya memerlukan test pen untuk bisa cari tahu mana yang fase dan mana yang netral. Tapi kalau kita pasangnya sesuai dengan aturan anjuran dari PLN, kita itu harus mengikuti warna yang telah kita dianjurkan. Misalnya warna biru ini kita masukkan ke MCB pembatasnya ini. Tapi di sini kita pasang dulu netralnya. Netralnya itu yang ada di nomor 5. Dan selanjutnya kita pasang fase pada MCB pembatasnya. Ini di sini ada lubang, kita colokkan aja ke sini. Setelah kita colokkan, tinggal kita baut dengan kencang. Kalau dia sudah seperti ini sudah jadi ya sahabat. Tinggal kita pasang covernya. Ini diperhatikan dengan baik. Ini kita pasang lagi covernya. Covernya yang ini ya, covernya kita pasang.
usahakan pasang covernya itu dengan rapi dan tidak ada yang mengganjal agar meternya tidak bertulisan periksa atau error lainnya. Kalau dia sudah seperti ini udah jadi. Ya, ini sudah selesai. Tinggal kita pasang segelnya di sini dan tinggal kita setting meternya. Begitu sahabat. Sekian dulu video tutorial cara pemasangan KWH meter prabayar. Dan untuk tutorial selanjutnya yaitu cara penyambungan dari kabel meter prabayar ke kabel PLN-nya. Nanti saya akan buatkan tutorialnya agar tidak panjang durasi di video cara memasang KWH meternya ini. Dan jangan lupa dukung channel Khairul Tutorial agar saya bisa lebih giat dalam melakukan tutorial-tutorial. Dan saya saya membuat tutorial pada channel Khairul Tutorial ini berdasarkan fakta yang saya alami dan yang saya ketahui, dan saya bagikan kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Dan untuk mendukungnya dengan cara subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar bisa berkembang dengan sempurna dan bisa membagikan berbagai macam pengetahuan lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.